Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, diakon, para suster, dan umat Allah yang terkasih. Hari ini kita diajak untuk mendoakan arwah semua orang beriman. Bapak Paus Yohanes Paulus II sewaktu dia hidup dia pernah berkata, "Doakanlah saya ketika saya masih hidup, dan doakan saya ketika nanti saya sudah meninggal." Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menyampaikan sebuah visi, impian, harapan, dan cita dari Bapanya, bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, itu beroleh hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia sendiri juga sudah pernah mengatakan bahwa kita semua dipanggil tanpa kecuali untuk hidup dalam kekudusan dan menjadi sempurna seperti Dia. Bapa lewat putranya juga pernah menyampaikan bahwa jangan sampai apa yang diserahkan Bapa kepada dirinya, ada yang hilang, ada yang binasa. Maka dia bertugas melaksanakan kehendak Bapanya dengan mencari yang hilang, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan orang-orang yang berdosa supaya boleh mengalami keselamatan. Umat Allah yang terkasih, pertanyaan refleksi kritisnya adalah, mengapa kita gereja yang masih berziarah ini di dunia perlu mendoakan orang-orang beriman yang sudah meninggal, yang masih berada di api pencucian? Mengapa? Karena pertama, itu ada korelasi atau hubungan timbal balik antara kita gereja yang masih berziarah dengan gereja yang menderita,
Gereja yang masih berada di purgatorium atau di api pencucian. Dan sekaligus juga ada hubungan timbal balik antara gereja yang masih berziarah dengan gereja yang jaya. Mereka adalah orang-orang yang sudah sampai kepada kebahagiaan abadi. Mereka adalah gereja yang jaya yang menjadi pendoa. Mereka menjadi pelindung dan pengayom bagi keluarga dan kita yang masih berziarah. Namun fokus kita hari ini adalah gereja yang menderita, yang masih berada di purgatorium, di api pencucian. Kita perlu berdoa untuk mereka yang membutuhkan uluran bantuan doa-doa kita. Mengapa terjadi? Sekali lagi karena tidak semua orang yang beriman itu melaksanakan perintah, melaksanakan anjuran, melaksanakan petuah, melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak semua. Selain daripada itu, banyak orang yang beriman yang mati dalam kondisi yang tidak berrahmat. Ada dosa-dosa, ada hal-hal yang tertentu yang harus dibereskan. Tetapi ketika belum sempat membereskan, itu sudah dipanggil dulu menghadap hadirat Tuhan. Selain daripada itu, mereka adalah orang-orang yang belum lulus. Atau kalau sekolah, kuliah itu masih remedi. Jadi remedinya itu tergantung tingkat kekeliruannya, tingkat kesalahannya. Remedi kita itu juga tergantung dari tingkat kedalaman kedosaan. Kalau dosanya kecil, remedinya cepat. Kalau dosanya itu berat, kalau ibarat noda, maka harus dicuci berkali-kali dan berulang-ulang kali, membutuhkan waktu yang lama. Mengapa ini terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita sadar sebagai orang beriman bahwa banyak orang yang mati dalam kondisi yang tidak berrahmat, kita berdoa untuk mereka. Supaya apa? Supaya kurban ekaristi, doa-doa yang kita panjatkan hari ini, restitusi, amal kasih, derita yang kita intensikan untuk mereka, ini akan menjadi kurban pelumas dosa. Dan ekaristi menjadi kurban silih penebus dosa bagi mereka. Maka hari ini kita melakukan itu. Kita mau mengungkapkan sebuah tanda cinta, tanda kesetia kawanan, dan mereka adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kita melakukan perayaan yang sangat khusus di hari ini untuk mereka yang sudah meninggal. Kemudian mengapa? Ya, jawaban yang kedua, karena kita ini adalah gereja yang satu. Gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Kita punya tanggung jawab bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk keselamatan bagi orang-orang, lebih-lebih mereka yang sudah meninggal dan masih berada dalam siksa sementara. Kita tidak tahu apakah bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak-kakak saya, sahabat saya, masih di sana, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah, sekali lagi, ketika orang meninggal dalam kondisi yang tidak berrahmat, kita harus tetap mendoakan mereka. Maka hari ini, sebagai tanda cinta, ada yang sudah menyiapkan bunga untuk nanti ditaburkan di makam. Dan kita mau mengingat akan keharuman, kebaikan yang pernah mereka taburkan, dan itu yang akan kita teruskan dalam kehidupan. Kita juga mulai sejak kemarin melakukan tindakan indulgensi. Mohon kepada Tuhan rahmat pengampunan atas siksa sementara yang buat orang-orang yang masih berada di api pencucian. Ada indulgensi penuh kalau kita melakukan selama 8 hari dengan tindakan askese, taubat, melakukan ekaristi, lalu mengadakan niat yang suci, lalu mengadakan restitusi, berdoa secara terus-menerus, seperti doa yang sudah disiapkan oleh gereja Katolik. Tapi kalau kita hanya setengah, itu berarti indulgensi sebagian. Umat Allah terkasih, yang perlu kita sadari adalah bahwa rupa-rupanya kalau kita baca
terkait dengan masalah purgatorium, bahwa penderitaan orang-orang yang berada di api penyucian adalah penderitaan terberat. Mereka rindu, mereka penuh harap untuk segera bersatu dengan Bapa dan para kudusnya gereja yang jaya. Tetapi mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yang bisa menolong adalah kita yang masih hidup. Maka semakin kita sering mendoakan, semakin kita mengintensikan dalam diri, semakin kita menjadikan hidup kita ketika kita menderita, kita intensikan, kita sadar, menerima dengan tulus, kita persembahkan untuk mereka. Sekali lagi ini akan menjadi pelumas dan silih dosa bagi mereka. Itu yang perlu kita lakukan. Maka saya setiap hari, walaupun tidak ada orang yang meminta intensi, setiap hari selalu mendoakan paling sedikit itu satu orang dalam satu hari. Karena sekali lagi yang bisa menolong mereka adalah kita yang masih hidup. Dan ketika mereka nanti sudah sampai kepada kepersatuan dengan Kristus, sampai kepada gereja yang jaya, mereka akan menjadi pendoa, menjadi pelindung, menjadi pengayom, menjadi penolong bagi kita. Kemudian, menurut saya pesan yang penting juga kita lakukan adalah peristiwa perayaan ini meneguhkan, mengingatkan, menyadarkan kita bahwa kita juga bisa mengalami yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita nanti ingin tanpa harus melalui yang namanya siksa sementara, ataukah kita seperti orang kudus yang ketika mati langsung bergabung dengan Bapa? Jawabannya ada di tangan Anda, di tangan saya. Apakah ingin nanti dosa-dosa sedikit lah, nanti parkir-parkir sementara lah gitu. Atau ingin menikmati bagaimana siksa sementara di api pencucian. Ataukah seperti para kudus, rela sadar harus menahan duka deritanya dengan penuh iman. Rela ketika harus dianiaya, ditolak, dikhianati, tetap mendoakan mengampuni. Rela tetap menabur benih-benih kebaikan walaupun dianggap sia-sia. Tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran, walaupun mungkin responnya bernada sumir, dan lain sebagainya. Kita mau milih mana? Jawaban ada di tangan Anda, di tangan saya, di tangan kita. Kalau ingin menjadi orang yang seperti gereja yang jaya, maka mari kita menjaga agar hati kita tetap kudus. Kita berjuang untuk menjadi pribadi yang sempurna. Kita setia untuk menapaki, meniti jalan Tuhan. Dan seperti Kristus yang telah dipersembahkan oleh Bapanya untuk menebus dan menjadi silih kurban pelumas dosa, tetap setia dalam segala situasi apapun juga. Dan marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri agar kita menjadi pribadi yang ketika mati menjadi mati dalam kondisi yang berrahmat. Tidak mati, meninggal dalam kondisi yang masih tidak berrahmat. Masih ada dosa, masih ada masalah, masih ada hal yang belum dibereskan. Semoga perayaan ini meneguhkan iman kita dan kita menjadi sadar bahwa orang yang meninggal, orang yang tahu apa artinya mati, adalah orang yang bisa menghargai, memaknai kehidupan sebagai medan sarana untuk menggapai kekudusan dan menuju kepada surga abadi gereja yang jaya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.